Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat malam juga Bu Tias. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang the board. Sebelumnya perkenalkan juga kelompok kami. Ada saya sendiri yaitu Lima Farawaniza dengan NIM akhir 294. Ada Rahma Selinda Cahyaningrum dengan NIM akhir 317 dan Sofi Yusti Raharjo dengan NIM akhir 320. Next slide. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Sofi. Untuk Sofi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dewan. Jadi, para dewan direksi adalah memberikan kepemimpinan kewirausahaan perusahaan dalam kerangka pengendalian yang bijaksana dan efektif yang memungkinkan risiko dinilai dan dikelola. Dewan direksi memimpin perusahaan dengan menetapkan tujuan, mengelola risiko, dan memastikan sumber daya yang tersedia. Mereka juga bertanggung jawab menjaga nilai perusahaan dan memenuhi hak pemegang saham. Direktur non-eksekutif bertugas mengawasi kinerja manajemen, menjaga kejujuran laporan keuangan, menentukan gaji dan tunjangan eksekutif, serta terlibat dalam pengangkatan dan pemberhentian direktur eksekutif. Untuk menjaga keseimbangan dan objektivitas, direktur non-eksekutif senior harus mengadakan pertemuan tanpa kehadiran pihak eksekutif. Selanjutnya yaitu ketua dan pimpinan eksekutif atau CEO. Peran ketua dan kepala eksekutif atau CEO tidak boleh dijalankan oleh individu yang sama. Pembagian tanggung jawab antara ketua dan kepala eksekutif harus ditetapkan dengan jelas, ditetapkan secara tertulis, dan disetujui oleh Dewan Direksi. Tanggung jawab antara ketua dewan dan pimpinan eksekutif atau CEO harus dibagi secara jelas. Ketua bertanggung jawab memimpin dewan direksi, sementara CEO menjalankan operasional perusahaan. Di sini ada negara Inggris dan Amerika Serikat itu berbeda. Sedangkan di Inggris, ketua dan CEO tidak boleh dijabat oleh orang yang sama. Sedangkan di Amerika Serikat, CEO sering juga menjadi ketua dewan. Tugas dari ketua dewan yaitu yang pertama, memimpin dan memastikan efektivitas dewan. Yang kedua, menyediakan informasi akurat dan tepat waktu. Dan yang ketiga, menjaga komunikasi dengan pemegang saham. Yang keempat, membangun hubungan konstruksif antara direktur eksekutif dan non-eksekutif. Dan yang terakhir yaitu fokus pada pengembalian keputusan strategis bukan administratif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Sofi. Untuk selanjutnya, materinya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rahma Selinda. Untuk Rahmas, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan dan independensi Dewan. Dewan direksi harus seimbang antara direktur eksekutif dan non-eksekutif, terutama direktur non-eksekutif independen, untuk memastikan pengambilan keputusan Dewan direksi tidak didominasi oleh satu individu atau sekelompok individu. Kode gabungan menyarankan Dewan Direksi harus memiliki ukuran yang cukup untuk keseimbangan keterampilan dan pengalaman di sekitar meja rapat agar sesuai persyaratan bisnis dan perubahan pada komposisi Dewan Direksi dapat dikelola tanpa gangguan. Kode gabungan juga mengakui bahwa Dewan yang memiliki lebih banyak direktur non-eksekutif tidak mungkin seefektif Dewan yang lebih seimbang. Keseimbangan yang tepat memungkinkan Dewan untuk memilih individu yang berbeda sebagai ketua komite nominasi, audit, dan remunerasi, dan memungkinkan setiap komite memiliki jumlah anggota yang sesuai. Kode gabungan memberikan panduan khusus bahwa direktur independen adalah seseorang yang independen dalam karakter dan penilaian, dan tidak memiliki hubungan yang dapat membahayakan independensi tersebut. Disarankan agar Dewan Direksi melakukan penilaian atas independensi para anggota non-eksekutifnya setiap tahun, dan setidaknya setengah dari Dewan Direksi harus direktur non-eksekutif yang independen. Salah satu direktur non-eksekutif independen harus ditunjuk untuk peran direktur independen senior,
Dan orang ini harus tersedia bagi pemegang saham jika mereka memiliki masalah yang belum dapat mereka selesaikan melalui jalur normal, contohnya melalui ketua, CEO, atau CFO. Selanjutnya ada pengangkatan anggota dewan. Kode gabungan ini mencakup prinsip perekrutan direktur, yaitu harus ada prosedur yang formal, ketat, dan transparan, dan menunjukkan direktur baru ke dalam dewan. Dewan harus memastikan bahwa calon yang ditunjuk itu memiliki cukup waktu untuk menjalankan perannya dengan baik, dan ada rencana yang memadai untuk suksesi jabatan ketua komite. Untuk proses rekrutmennya itu harus dijalankan oleh komite nominasi yang mayoritas anggotanya harus direktur non-eksekutif yang independen. Komite harus diketuai oleh direktur independen atau oleh ketua, kecuali jika perekrutan dilakukan untuk pengganti ketua. Prosesnya harus terbuka dan menggunakan iklan terbuka atau konsultan pencarian. Persyaratan penunjukan non-eksekutif harus tersedia untuk diperiksa dan harus memperhitungkan persyaratan waktu yang harus dipenuhi oleh non-eksekutif. Untuk laporan Higgs yang termasuk dalam kode gabungan dan berstatus penasihat, berisi ringkasan tugas utama komite nominasi dan daftar periksa pra pengangkatan untuk anggota dewan baru, serta contoh surat untuk menunjuk direktur non-eksekutif. Semuanya ini bermanfaat dan harus ditinjau. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih rekan Rahma Selinda. Untuk informasi dan pengembangan profesional akan saya jelaskan. Nah, prinsip utama di sini adalah Dewan Direksi harus diberikan informasi yang tepat, waktu dalam bentuk dan kualitas yang sesuai untuk memungkinkannya melaksanakan tugas. Nah, semua direktur ini harus menerima induksi saat bergabung dengan Dewan Direksi dan harus secara teratur memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Nah, ketua juga bertanggung jawab dengan memastikan informasi tersebut disampaikan. Sementara manajemen menyediakan data dan direktur berhak meminta klarifikasi jika diperlukan. Para direktur harus terus memperbarui keterampilannya dan pengetahuan mereka, dan perusahaan harus menyediakan sumber daya yang diperlukan agar hal ini terjadi. Nah, direktur itu juga harus menerima induksi penuh. Semua direktur memiliki akses ke nasihatan hukum independen dan pengangkatan atau pemberhentian sekretaris perusahaan harus disetujui oleh dewan. Next slide. Untuk evaluasi kinerja, Dewan Direksi ini juga harus menjalani evaluasi kinerja tahunan yang formal dan ketat, termasuk evaluasi terhadap komite dan direktur individu. Laporan tahunan perusahaan harus menjelaskan proses evaluasi ini. Nah, evaluasi kinerja ketua dewan ini dilakukan oleh direktur independen senior dengan dukungan direktur lainnya. Nah, laporan Higgs yang tadi itu menyediakan daftar periksa untuk evaluasi kinerja. Next slide. Untuk pemilihan kembali, jadi semua direktur ini harus dipilih kembali secara berkala oleh pemegang saham dengan evaluasi kinerja sebagai dasar kelayakan. Nah, pemilihan ulang yang dilakukan pada rapat umum tahunan setelah pengangkatan dan setiap 3 tahun berikutnya. Nah, Dewan Direksi harus merencanakan penyelenggaraan anggota secara progresif untuk menjaga keberlanjutan dan perspektif baru. Sementara non-eksekutif dibatasi maksimal 2 periode 3 tahun. Mungkin segitu saja materi yang bisa kelompok 8 sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung chat kami saja atau di drop di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.